Pada video ini kita akan mencoba untuk membahas sedikit berkaitan dengan latihan soal tryout PPG Piloting 2024. Ada 10 soal yang mana nanti soal ini akan kita coba diskusikan secara bersama-sama. Kembali lagi, tidak ada kunci jawaban yang didapat, ini hanyalah berdasarkan argumentasi sebagai seorang guru dan ketepatan atau jawaban yang paling mendekati dari soal yang diberikan. Soal yang pertama, ini adalah soal tentang demonstrasi. Kita akan melihatnya. Soal nomor 1. Pada saat pembelajaran materi mengetik cepat di kelas, banyak peserta didik yang tidak berkonsentrasi dan kurang antusias. Pembelajarannya itu dilaksanakan di laboratorium komputer. Peserta didik diminta membaca file presentasi di komputer dan mencatat materi yang diberikan. Apa metode yang paling tepat yang dilakukan oleh guru melihat kondisi tersebut? Ada beberapa poin yang perlu kita pahami dari soal ini. Yang pertama, ini adalah masalah yang muncul itu peserta didik tidak berkonsentrasi, kurang antusias. Kita lihat kondisi yang kedua. Pembelajaran itu dilaksanakan di laboratorium komputer. Kondisi yang ketiga, di laboratorium komputer, tetapi peserta didik kok diminta membaca file presentasi di komputer dan mencatat materi yang diberikan. Kelihatannya dari soal ini ada kecenderungan kondisi yang tidak tepat atau kondisi yang kurang efektif atau efisien. Nah, pilihan gandanya bagaimana seorang guru itu melakukan tindakan untuk memotivasi siswa atau melihat hasil siswa itu. Yang ada opsi, yang pertama adalah opsinya ada 5. Yang pertama, memberikan ice breaking kepada peserta didik. Yang kedua, mendemonstrasikan cara mengetik cepat. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk praktik mengetik cepat. Yang keempat, memberikan materi untuk didiskusikan peserta didik. Dan yang kelima, memberikan tes dengan menggunakan media kuis. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah memberikan ice breaking kepada peserta didik. Ini menjadi poin yang cukup bagus untuk meningkatkan motivasi siswa, tetapi kita ingin melihat bagaimana efektivitas dan efisiensi guru itu dalam memberikan materi. Maka ice breaking ini memang bagus untuk memotivasi, tetapi kelihatannya kurang berkaitan langsung dengan materi, sehingga bisa disimpulkan bahwa nomor 1 ini kurang sesuai. Yang kedua, mendemonstrasikan cara mengetik cepat. Ini bisa jadi opsi yang bisa dipilih. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk praktik mengetik cepat. Ini juga bisa dijadikan opsi. Kemudian yang keempat, memberikan materi untuk didiskusikan peserta didik. Ini hampir sama seperti guru memberikan materi dan meminta siswa untuk mencatat uang padahal di lab komputer. Sehingga dari opsi ini kelihatannya untuk lab komputer yang mana siswa itu bisa praktik ini kelihatannya kurang efektif. Dan yang kelima, memberikan tes dengan metode media kuis. Kembali lagi ini menjadi lumayan opsi yang bagus juga, tetapi kembali lagi kita berada di lab komputer. Akan lebih efektif memang kalau berkaitan dengan hal-hal yang di komputer atau memanfaatkan berbagai perlengkapan dan peralatan yang ada di sekitar siswa. Nah, ada 2 opsi yang menjadi pilihan kita saat ini. Tetapi dari 2 opsi ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang ada di soal ini. Pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, dari pembelajaran ini kan pembelajaran praktik, mengetik cepat di kelas. Banyak peserta didik yang kurang berkonsentrasi dan kurang antusias. Pembelajaran itu dilakukan di lab komputer. Maka baik dari 2 opsi yang ada, kelihatannya akan lebih efektif ketika memang yang dipilih adalah opsi nomor 2. Karena permasalahannya adalah ini, permasalahannya peserta didik diminta membaca file presentasi di komputer dan mencatat materi. Daripada mencatat materi, lebih baik mendemonstrasikan cara mengetik cepat. Kenapa? Karena demonstrasi ini adalah salah satu metode yang efektif. Karena siswa dapat melihat secara langsung bagaimana cara mengetik cepat yang dilakukan dengan benar. Metode seperti ini, demonstrasi, itu lebih menarik dibandingkan hanya sekedar membaca atau mencatat materi. Karena mengajak siswa untuk lebih fokus pada tindakan praktis yang mereka bisa langsung amati. Nah, setelah mendemonstrasikan metodenya sudah sampai, siswa sudah konsentrasi dan sudah antusias, maka langkah berikutnya bisa meminta siswa untuk praktik. Seperti itu. Kita coba lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah
berkaitan dengan modul ajar. Jawabannya tepat, tidak tepat, kurang tepat, atau sangat tepat. Kita lihat soalnya dulu. Bu Aulia menyusun modul ajar pengelolaan sumber daya manusia untuk kelas 12 manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di bagian awal dituliskan capaian pembelajaran pada bagian persiapan pembelajaran. Dituliskan materi-materi yang akan diajarkan, yaitu peraturan ketenagaan, prosedur administrasi perencanaan, perekrutan, pengembangan, penghargaan, hubungan industrial, penilaian, dan pemberhentian karyawan. Selain itu juga ditulis tentang asesmen diagnostik. Berdasarkan uraian tersebut, apakah Bu Aulia menuliskan modul ajar dengan tepat? Yang opsi yang pertama itu tepat, karena dituliskan capaian pembelajaran untuk mengetahui kedalaman materi. Yang kedua, tidak tepat karena dalam materi-materi pembelajaran tidak dituliskan. Kita coba bahas yang opsi satu dulu. Tepat, karena dituliskan capaian pembelajarannya. Ya, memang sudah sesuai materi pembelajaran diberikan secara runtut berawal dari regulasi sebagai dasar pelaksanaan, kemudian perencanaan sampai dengan pemberhentian pegawai, dan asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi awal peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna. Baik, untuk penyusunan modul ajar perlu kita ketahui dulu komponen modul ajar itu sendiri. Apakah komponen modul ajar ini sudah lengkap? Baik, berkaitan dengan ini, opsi yang pertama itu tepat karena dituliskan capaian pembelajaran untuk mengetahui kedalaman materi. Kita lihat capaian pembelajaran. Ini dari soal ini kelihatannya harapannya itu kita akan perlu mengetahui bagaimana urutan materi yang logis dan runtut, di mana mulai dari konsep dasar kemudian ke materi yang lebih spesifik. Nah, ketika kita lihat di sini, persiapan pembelajaran ketika materinya tentang pengelolaan sumber daya manusia itu langsung menuju ke peraturan ketenagaan, prosedur, administrasi, perencanaan, perekrutan, pengembangan. Kelihatannya ini adalah materi yang spesifik, belum ada materi kaitannya dengan konsep dasar. Kemudian ketika kita melihat asesmennya, asesmen yang dibuat adalah asesmen diagnostik saja. Artinya ini asesmen untuk awal pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ketika kita ditanyakan, kalau untuk tepat kelihatannya masih menjadi pertimbangan, tidak tepat juga bukan, karena memang untuk contoh-contoh kontekstual itu lebih ke Bapak Ibu gurunya. Kalau sangat tepat itu juga belum sesuai. Kemudian sangat tidak tepat kelihatannya untuk nomor 2 ini opsi yang sesuai itu adalah kurang tepat. Materi itu dirasa kurang runtut. Seharusnya sebelum ke materi yang spesifik, ini kan materi yang spesifik, itu ada materi pengantar dulu. Pada kasus ini, kasus yang nomor 2 ini, meskipun capaian pembelajaran itu sudah dijelaskan dengan mendalam, tetapi modul itu kurang runtut karena kaitannya dengan materi. Karena apa? Karena materi itu langsung menjelaskan hal-hal yang spesifik tadi, tanpa pengenalan konsep dasar pengelolaan sumber daya manusia. Jadi lebih baik memang harus ada konsep dasarnya dulu. Tetapi memang materinya sudah cukup mendalam karena spesifik dari materi itu juga sudah disampaikan. Nah, karena untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, kita ingin mengajarkan pengelolaan sumber daya manusia itu secara lebih baik, kita perlu memberikan dasar dulu untuk menuju ke topik yang lebih kompleks. Kemudian kaitannya dengan asesmen diagnostik emang sudah sesuai. Akan lebih baik itu perlu ada penambahan asesmen sumatif dan asesmen formatif. Karena apa? Karena asesmen formatif dan sumatif itu kita bisa mengetahui tingkat pemahaman peserta didik setelah proses pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar asesmen diagnostik di awal saja. Itu kurang lebih pembahasan yang nomor 2. Kemudian kita menuju ke pembahasan atau soal yang nomor 3. Nomor 3 ini berkaitan dengan keterampilan peserta didik terhadap bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis menjadi keterampilan yang
harus dimunculkan dalam penilaian hasil belajar peserta didik agar dipahami oleh calon pengguna lulusan. Hal tersebut menjadi perhatian sendiri oleh seorang guru karena penilaian keterampilan peserta didik didapat melalui kegiatan praktik di sekolah maupun di industri. Untuk mendapatkan penilaian secara objektif dan dapat disajikan secara informatif, pertama, guru perlu menyiapkan. Nah, ini soal berkaitan dengan keterampilan peserta didik terhadap bidang tertentu itu tentu harus disertai dengan penilaian keterampilan yang didapat melalui kegiatan praktik di sekolah maupun di industri. Karena kan ini adalah SMK. Ketika kita ingin melihat penilaian secara objektif itu dan dapat disajikan secara informatif, kalimat kata kuncinya adalah objektif dan juga informatif. Bagaimana ketika kita menyajikan penilaian atau hasil penilaian yang objektif dan informatif dari kegiatan praktik di sekolah maupun di industri, tentu kita memerlukan adanya dokumen pengesahan atau dokumen yang menampilkan bahwa anak tersebut itu memiliki keterampilan A, B, C, D, dan seterusnya. Itu yang ingin dijawab dari soal ini. Kita lihat opsi pertama. Mekanisme penilaian yang dilakukan oleh guru dan pendamping industri yang dituangkan dalam bentuk sertifikat. Itu bisa kita coba simpan dulu jawabannya. Yang kedua, pedoman konversi skor pada keterampilan yang diamati oleh guru dan pendamping industri. Itu juga bisa juga. Yang ketiga, indikator dan pedoman penilaian keterampilan yang diamati oleh guru dan industri. Kemudian untuk pedoman konversi skor pada keterampilan yang diamati, kelihatannya ini bisa dipertanyakan dulu. Untuk indikator dan pedoman penilaian keterampilan yang diamati oleh guru dan pendamping, itu bisa menjadi juga, ini bisa hampir semua jawaban itu sudah sesuai. Tapi kita lihat yang paling tepat, soal ini sebenarnya menekankan pentingnya penyiapan mekanisme penilaian yang jelas dan objektif, serta penyusunan indikator yang sesuai untuk mengukur keterampilan peserta didik dalam praktik di sekolah dan industri. Dua kata kunci itu, penilaian objektif, mekanismenya, dan juga indikatornya. Karena dua ini berkaitan dengan penilaian secara objektif itu mekanisme, dan disajikan secara informatif itu indikatornya. Opsi yang mungkin paling sesuai itu adalah opsi nomor 5 ini. Kenapa? Karena soal ini berkaitan dengan pentingnya penyiapan mekanisme dan indikator yang sesuai untuk mengukur keterampilan. Indikator tentang mekanisme penilaian ini menjadi cukup relevan dengan proses penilaian keterampilan yang harus didokumentasikan secara jelas dan tentu saja dituangkan dalam bentuk sertifikat untuk memastikan hasil penilaian dapat digunakan sebagai acuan yang objektif dan valid bagi calon pengguna lulusan. Kalau di nomor 2, 3, dan 4 ini memang sesuai, cuman belum ada dokumen yang bisa disajikan. Karena dokumen yang bisa disajikan itu paling mudah adalah laporan atau sertifikat, maka opsi 1 dan 2 ini menjadi opsi 1 dan 5 ini menjadi sesuai. Ketika kita lihat yang paling mendekati itu adalah yang opsi 5 karena tidak hanya bahas mekanismenya seperti apa, tapi dilengkapi dengan indikator tentang mekanisme penilaian yang dilakukan oleh guru. Itu adalah pembahasan berkaitan dengan soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Berdasarkan penilaian kegiatan ekstrakurikuler pramuka, Rohmat memiliki penilaian yang sangat baik dalam kerjasama tim, pemecahan masalah, dan kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini bisa menjadi poin yang nanti mungkin akan ditanyakan dalam soal. Ini dalam hal apa? Dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh pembina pramuka. Kegiatannya adalah ekstrakurikuler pramuka, kemudian yang menjadi hal yang menonjol bagi Rohmat adalah kerjasama, pemecahan masalah, dan kedisiplinan. Nah, penilaian ini mengindikasikan bahwa Rohmat memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin dalam tim atau organisasi. Kondisi yang ada itu membuat si siswa dipandang sebagai sosok yang mampu menjadi seorang pemimpin. Apabila
kita sebagai guru, manakah pernyataan yang paling tepat dalam membuat laporan untuk diberikan ke orang tua? Yang pertama, laporan dibuat dengan mencantumkan nilai sangat baik pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ditulis pada raport untuk Rohmat dan orang tuanya sebagai rekomendasi. Mungkin ini bukan opsi yang sesuai menurut saya karena nilai sangat baiknya itu hanya pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kurang lengkap karena kita perlu mencantumkan penilaian ini ke dalam opsi. Yang kedua, laporan dibuat dengan mencantumkan nilai sangat baik pada kerjasama tim, pemecahan masalah, dan kedisiplinan yang ditulis pada raport untuk rekomendasi potensi yang dimilikinya. Ini bisa menjadi opsi karena indikator juga tersampaikan. Yang ketiga, laporan dibuat dengan mencantumkan nilai sangat baik pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan ia memiliki potensi yang dalam menjadi seorang pemimpin yang ditulis pada rapor. Untuk ini bisa tetapi indikator kerjasama tim, pemecahan masalah, dan kedisiplinan itu belum dimunculkan di situ. Yang keempat, laporan dibuat dengan cantuman nilai sangat baik pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ditulis secara rinci sesuai dengan indikator kerjasama tim, pemecahan masalah, dan kedisiplinan yang ditulis pada selembar kertas untuk dibagikan kepada peserta didik. Padahal kalau ini jawabannya raport mungkin akan sangat efektif dan mungkin akan menjadi jawaban yang kita pilih. Tapi ini hanya sebatas selembar kertas saja. Selembar kertas itu tidak ada keterangan itu dokumen apa. Kecuali kalau disampaikan rapor atau lembar pengesahan atau apa seperti itu. Yang kelima, laporan dibuat dengan mencantumkan nilai pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ditulis secara rinci sesuai dengan indikator kerjasama tim, pemecahan masalah, dan kedisiplinan yang ditulis pada selembar kertas dan ditempelkan pada majalah dinding. Ini juga kurang sesuai karena tidak ada rapor atau tidak ada dokumen yang diberikan kepada orang tua. Opsinya ada nomor 2 dan nomor 3. Nah, jawaban yang paling sesuai itu menurut saya adalah nomor 2. Kenapa? Karena laporan yang dibuat itu tidak hanya mencantumkan penilaian positif secara umum, tapi juga menunjukkan aspek spesifik yaitu kerjasama tim, pemecahan masalah, dan juga kedisiplinan yang relevan dengan potensi Rohmat sebagai seorang pemimpin. Nah itu, jadi nanti ketika orang tua melihat, oh Rohmat punya potensi ini, memang sebagai sekolah itu bisa menyarankan Rohmat cocok menjadi pemimpin, tetapi bisa jadi orang tua atau Rohmat sendiri memiliki pandangan dari apa yang menjadi kelebihan dari Rohmat, seperti itu. Laporan ini memang akan menjadi lebih informatif dan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi potensi Rohmat di masa depan, sesuai dengan tujuan penilaian ekstrakurikuler. Jadi harapannya itu bukan hanya bagus di ekstrakurikuler A saja, tapi sebenarnya apa yang menjadi dia bagus di ekstrakurikuler tersebut, yang mana itu justru menjadi penilaian atau bisa menjadi bahan informasi yang sangat baik untuk orang tua maupun siswa tersebut. Itu adalah soal nomor 4, pembahasan soal nomor 4. Kemudian pembahasan soal nomor 5. Sebuah SMK menerapkan pendidikan inklusi di mana SMK tersebut menerima peserta didik tanpa membeda-bedakan antara peserta didik yang berpendidikan khusus dan yang normal. Bu Anita adalah guru di bidang keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada sekolah tersebut. Dan Bu Anita merasakan kesulitan dalam mendidik peserta didik dengan keanekaragaman kebutuhan di kelas. Akibatnya, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan skor ujian sumatif jauh di bawah KKM. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Bu Anita dalam menyikapi hal tersebut adalah kita mengambil beberapa poin. Poin pertama adalah SMK menerapkan pendidikan inklusi, di mana pendidikan inklusi itu kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengambil pengertian singkat adalah sebuah pendidikan umum yang bisa diberikan kepada anak dengan kebutuhan khusus yang memang bisa atau disiapkan untuk mengikuti pembelajaran reguler seperti teman-teman pada umumnya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah guru di bidang tersebut atau guru yang menangani, yang mengajar di kelas inklusi atau guru yang mengajarkan ilmunya pada SMK dengan penerapan ini itu merasa kesulitan. Kenapa merasa kesulitan? Karena keanekaragaman kebutuhan kelas itu membuat dia merasa kesulitan dan akibatnya
masalah yang muncul adalah skor ujian sumatif jauh di bawah KKM. Itu kan artinya sebagai seorang guru kelihatannya perlu melakukan metode atau menyikapi hal tersebut dengan positif dan baik. Yang opsi yang pertama, kita coba bahas opsi satu persatu. Yang opsi pertama, mengumumkan skor ujian sumatif dengan menempelkan rekap skor pada papan pengumuman kelas. Ini jelas bukan opsi yang dipilih karena papan pengumuman kelas itu dan membuka informasi itu kepada siapapun itu menjadi hal yang dapat membuat siswa itu minder atau kurang percaya diri karena memang kita ingin menjaga privasi dan kita ingin berdiskusi ketika memang ada permasalahan di kelas atau ada permasalahan terhadap siswa. Sehingga opsi satu ini bukan opsi yang menurut saya adalah opsi tepat. Kemudian opsi nomor 2, mengumumkan skor ujian sumatif dengan menempelkan rekap skor pada majalah dinding. Ini juga tidak. Kemudian yang ketiga, mengumumkan skor ujian sumatif di depan kelas dengan menyebutkan satu persatu. Ini juga tidak. Mengumumkan skor sumatif dengan menyebutkan satu persatu skor yang didapatkan dan menyampaikan rekomendasi peserta didik berkebutuhan khusus agar mendapatkan perhatian khusus dari sekolah serta keluarga agar tidak ketinggalan pembelajaran. Ini juga tidak, karena kembali ini mengumumkan di depan kelas. Kelihatannya yang paling sesuai adalah poin nomor 5, yaitu mengumumkan skor ujian sumatif dengan mengembalikan lembar jawaban siswa dan memberikan rekomendasi kepada kepada sekolah agar setiap peserta didik berkebutuhan khusus diberi pendampingan ketika pembelajaran di kelas. Jawaban ini tepat karena tidak hanya menekankan pengembalian hasil ujian kepada siswa, tetapi juga memberikan solusi yang lebih konstruktif untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada pendampingan selama pembelajaran. Pendekatan ini itu sebenarnya sesuai dengan prinsip inklusi yang mendukung partisipasi aktif semua peserta didik di kelas, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus tanpa mempermalukan atau mengekspos skor secara publik. Maka soal nomor 5 yang paling sesuai adalah opsi nomor 5. Kemudian soal nomor 6. Bapak Andi, seorang guru SMK jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, sedang menyusun materi pembelajaran tentang penyimpanan dokumen. Ini materi penyimpanan dokumen. Beliau mengajar di sekolah yang terletak di daerah dengan latar belakang sosial budaya, agama, dan ekonomi yang beragam. Nah, kita sudah tahu di sini, karakteristik peserta didik itu beragam. Berkaitan dengan sosialnya, budaya, agama, dan ekonomi itu beragam. Dan selain beragam, peserta didik juga berasal dari keluarga ekonomi dengan ekonomi menengah ke bawah. Artinya secara kemampuan keluarganya itu bukan keluarga yang siap secara material. Nah, kemudian peserta didik itu juga memiliki latar belakang agama budaya yang berbeda-beda. Kelihatannya kelas ini cukup banyak sekali karakternya. Ketika menyusun konten pembelajaran, apa yang paling penting diperhatikan oleh Bapak Andi? Yang pertama ini menggunakan contoh-contoh dan studi kasus yang mencerminkan keberagaman latar belakang peserta didik. Ini bisa menjadi opsi. Kemudian yang kedua, fokus pada aspek teknis penyimpanan dokumen saja karena latar belakang tidak berpengaruh signifikan. Ini tidak menjadi opsi yang tepat karena ini tidak mementingkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyajikan materi secara umum tanpa mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Itu juga tidak, karena keberagaman peserta didik itu adalah hal yang cukup penting, di mana apalagi sekolah yang dijadikan tempat kerja atau kelas yang diampu oleh Bapak Andi itu punya karakter yang sangat banyak. Opsi yang keempat, mengelompokkan peserta didik berdasarkan latar belakang mereka dan memberikan materi yang berbeda-beda sesuai kelompok tersebut. Kelihatannya ini juga tidak sesuai karena materinya itu ya berkaitan dengan penyimpanan dokumen. Jadi ya yang disampaikan nanti ya penyimpanan dokumen. Kemudian yang bukan materi yang berbeda-beda. Kemudian yang opsi 5 mengabaikan aspek budaya dan agama dalam pembelajaran karena tidak terkait langsung. Ini juga tidak. Jadi paling sesuai itu adalah opsi nomor 1. Kenapa? Dalam konteks pembelajaran yang beragam memang penting bagi Bapak Andi untuk memperhatikan latar belakang peserta didik. Dengan menggunakan contoh dan studi kasus
yang relevan dengan keberagaman latar belakang mereka, pembelajaran itu dapat lebih inklusif dan bermakna. Hal ini tentu meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami materi lebih baik karena mereka dapat melihat relevansi materi dengan kebutuhan atau kehidupan mereka sendiri. Memfokuskan dengan aspek teknik saja atau mengabaikan keberagaman atau mengabaikan perbedaan kebutuhan dan cara belajar setiap siswa aja. Kita hindari perbedaan kebutuhan dan cara belajar, maka lebih baik seperti itu. Nah, soal nomor 7. Seorang peserta didik memiliki minat yang kuat dalam bidang manajemen kantor dan pengarsipan. Kita sudah tahu di sini bahwa minatnya dia adalah manajemen kantor dan juga pengarsipan. Pengarsipan itu penyimpanan dokumen. Dia itu memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu bekerja dalam tim. Dia punya minat dan dia juga punya keterampilan. Maka kebutuhan pembelajaran yang paling sesuai untuk peserta didik ini adalah pendalaman ilmu komputer dan pengolahan data. Ini memang bagus tetapi kelihatannya kurang tepat karena unsur komunikasi atau public speaking-nya itu kurang ada. Pendalaman kewirausahaan dan bisnis ini juga bisa, tetapi lebih kepada ini bidang perkantorannya atau bidang usahanya atau bidang tata kelola kantor atau manajemen kantor. Ini di sini belum ada di opsi yang B. Opsi yang C atau nomor 3 adalah pendalaman manajemen kantor dan kearsipan. Ini juga bisa tetapi kurang lengkap karena seharusnya ada unsur komunikasinya. Yang keempat, teman tepat pengembangan diri dan komunikasi itu juga bagus tapi kurang spesifik karena ini adalah pengembangan diri. Ini kurang spesifik tetapi komunikasi sudah oke. Dan yang terakhir, menampilkan keterampilan presentasi dan kearsipan. Kelihatannya lebih paling sesuai atau lebih sesuai adalah opsi nomor 5 karena peserta didik dalam soal itu memiliki minat yang kuat dalam manajemen kantor dan pengarsipan serta memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, keterampilan yang paling relevan untuk dikembangkan adalah kemampuan dalam presentasi dan kearsipan. Keterampilan ini mendukung kemampuan peserta didik dalam menyajikan informasi dan mengelola arsip secara efektif, serta memanfaatkan keterampilan komunikasi dalam presentasi di lingkungan kerja atau tim. Pilihan ini menggabungkan dua aspek utama yang disebutkan dalam soal yaitu pengarsipan dan juga komunikasi. Itu. Kemudian soal nomor 8. Budi adalah siswa kelas 11 SMK MPLB. Ia menunjukkan minat yang kuat dalam tugas-tugas yang melibatkan teknologi dan aplikasi perkantoran. Nah, dia punya minat ini. Minatnya kuat di bidang teknologi dan aplikasi perkantoran. Budi sering menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan penggunaan perangkat lunak. Ya karena tadi dia itu punya minat yang kuat dalam teknologi dan aplikasi perkantoran. Namun, ia kesulitan. Ternyata Budi itu punya keunggulan di bidang teknologi dan aplikasi perkantoran, tapi dia kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan dengan metode ceramah. Dan dia cenderung memiliki gaya belajar itu menyukai pembelajaran yang praktis dan interaktif. Nah, Budi itu juga menunjukkan potensi dalam berpikir analitis dan menyelesaikan masalah. Dia punya minat, kemudian kita pertama menemukan poinnya adalah minat dia di bidang teknologi dan aplikasi perkantoran. Kesulitan dia itu di bidang di bidang penangkapan materi karena materi yang disampaikan itu adalah ceramah. Yang kemudian dia itu juga punya potensi dalam berpikir analitis dan penyelesaian masalah. Bagaimana cara yang paling komprehensif untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan potensi, minat, dan cara belajar. Maka yang paling tepat itu adalah kita perlu menggabungkan observasi, kuesioner, wawancara, dan analisis hasil tugas untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Kita lihat opsi yang pertama dulu. Ketika mengamati perilaku Budi selama pembelajaran untuk memahami preferensi belajarnya. Hanya mengamati itu kurang untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan Budi.
Kemudian menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi minat dan preferensi belajar guru ini juga kurang sesuai, karena kalau hanya kuesioner itu kita perlu mengamati, kita perlu melakukan wawancara dan lain sebagainya. Mengadakan wawancara individual itu juga cukup bagus. Kita pilih dulu, menganalisis hasil tugas dan proyek studi untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Ini juga kurang sesuai karena sebenarnya kita sudah mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dari Budi. Yang kelima, menggabungkan observasi, kuesioner, wawancara, dan analisis hasil tugas untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Nah, ini yang cukup menjadi opsi yang paling sesuai karena tidak hanya wawancara individual dengan Budi, tetapi menggabungkan observasi, kita mengamati, kuesioner kita menjawab, memberikan pertanyaan kepada Budi, wawancara, dan hasilnya nanti akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Maka menurut saya jawaban yang paling sesuai adalah poin nomor 5. Kemudian soal nomor 9 itu adalah soal berkaitan dengan penyusunan alat penilaian hasil belajar. Tetapi yang menyusun itu adalah bukan kita, tapi guru lain, guru muda istilahnya. Nah, kita sebagai guru itu diminta kepala sekolah untuk membimbing guru muda dalam menyusun alat penilaian hasil belajar. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada beberapa rumusan tujuan pembelajaran di dalam rancangan pembelajaran yang tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Jadi rumusan tujuan pembelajaran ini itu tidak terwakili oleh soal pada alat penilaian. Jadi soalnya itu, soal yang dibuat oleh guru muda ini itu ada beberapa rumusan yang tidak tersampaikan. Sebagai pembina, apa yang perlu kita lakukan? Opsi yang pertama adalah mengumpulkan referensi instrumen penilaian hasil belajarnya untuk materi yang sama, menyusun ulang instrumen penilaian berdasarkan referensi, mengecek dan memperbaiki instrumen penilaiannya. Ini kita kurang sesuai karena kita yang melakukannya. Kita akan membimbing, mendampingi. Akan lebih baik memang ketika guru tersebut yang kita bimbing itu yang melakukan. Ini kita sudah melakukan, kemudian kita menyusun ulang materi penilaian tadi dan memperbaiki. Jadi kita sendiri ini kalau kita yang memperbaiki mungkin hasilnya juga akan baik dan cepat, tapi itu kurang efektif kalau tugas kita adalah membimbing. Maka ini bukan opsi yang paling sesuai. Opsi yang kedua menyarankan ke guru muda untuk mengoreksi instrumen penilaian hasil belajar siswa, menyusun ulang instrumen penilaian, mengecek kesesuaian instrumen dan memperbaiki instrumen penilaiannya. Ini bisa jadi opsi yang bagus karena sebagai pembimbing kita punya goal atau punya sesuatu yang bisa diberikan oleh guru muda, yaitu saran untuk melakukan tindakan A, B, C, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan koreksi kepada guru muda terhadap instrumen. Ini juga sudah bisa juga, tapi kita lihat menyusun ulang instrumen, mengecek kesesuaiannya juga sama, ini juga bisa opsinya. Yang keempat, menjelaskan konsep menilai hasil belajar siswa. Ini kurang sesuai karena tugas utama dari pembimbing itu membantu untuk memahami kesalahan atau kekurangan. Jadi lebih baik yang menemukan permasalahan dan mencari solusi adalah guru muda itu sendiri. Yang kelima, menjelaskan prinsip penilaian hasil belajar ini juga tidak, karena kita sebagai sesama guru memang akan lebih baik itu bukan menggurui satu sama lain, tapi membimbing. Nah, dari hal ini yang paling sesuai itu adalah nomor 2. Kenapa? Kembali lagi, tugas utama kita dalam kasus ini soal ini adalah membimbing atau membantu guru muda untuk memahami kesalahan atau kekurangan yang ada dalam instrumen penilaian yang telah mereka buat. Dengan memberikan saran untuk mengoreksi dan menyusun ulang instrumen berdasarkan kesesuaian tujuan pembelajaran, kita itu membantu memastikan bahwa alat penilaian mencerminkan secara akurat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilihan ini menekankan peran pembimbing sebagai fasilitator yang membantu guru muda melakukan refleksi dan perbaikan sendiri, sehingga proses pembelajaran dan pengembangan profesional itu juga terjadi. Maka yang paling sesuai itu memang poin nomor 2. Dan terakhir, soal nomor 10. Anda berencana mengadakan praktikum dengan menggunakan 3 metode berbeda.
Kelompok 1 menilai rasa, warna, dan aroma minuman tradisional dengan menggunakan panca indera. Kelompok 2 menilai sifat minuman tradisional dengan penggunaan pH meter atau kertas pH serta larutan asam dan basa. Dan kelompok 3 menyelidiki kualitas minuman tradisional dengan uji laboratorium. Hal yang harus Anda lakukan dalam pelaksanaan praktikum tersebut adalah kita tahu bahwa ini berdasarkan minat mereka ya, atau berdasarkan tingkatan tertentu sehingga guru membagi menjadi 3 metode berbeda. Kemudian ada 3 metode yang berbeda, maka kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengelompokkan siswa sesuai dengan keinginan siswa, kemudian menyediakan bahan dan alat yang sesuai. Ini bisa jadi opsi yang kurang tepat karena ketika sesuai dengan keinginan siswa bisa jadi dia ingin karena temannya ikut di kelompok itu atau ingin karena itu merasa hal yang menarik. Tidak ada indikator atau tidak ada penguat dari rasa inginnya siswa itu tadi. Yang B, mengelompokkan siswa berdasarkan atau dengan menggunakan aplikasi SPIN kemudian menyediakan berbagai alat dan bahan yang sesuai. Ini juga kurang sesuai karena aplikasi SPIN itu secara acak dan kurang menggambarkan apa yang menjadi minat dari siswa, apalagi kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya, kemudian menyediakan berbagai alat dan bahan yang sesuai. Kemampuan juga ini bisa menjadi poin jawaban. Kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya, kemudian menyediakan berbagai alat dan ini juga bisa jadi poin yang sesuai. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat keterampilan, kemudian memberikan bahan dan alat yang sesuai. Ini juga bisa, tetapi ketika pertanyaannya adalah hal apa yang Anda lakukan sebelum pelaksanaan praktikum, ini yang paling tepat itu adalah yang paling sesuai berdasarkan soal ini kita perlu atau menurut saya adalah poin nomor 3 karena ini kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kemampuan siswa itu bisa melakukan sesuatu, menilai dengan panca indera, kemudian menilai itu menggunakan kertas pH meter atau kertas pH serta larutan asam, kemudian dengan uji laboratorium. Nah, ini kita perlu melakukan asesmen diagnostik dulu di awal untuk mengetahui kemampuan siswa itu seperti apa. Harapannya dari asesmen diagnostik di awal itu kita bisa memetakan mana siswa yang punya kemampuan dengan panca inderanya, mana yang bisa menggunakan pH meter dan mana yang bisa menggunakan uji laboratorium seperti itu. Bisa juga opsi nomor 5 karena tingkat keterampilannya. Tapi untuk tingkat keterampilan ini bisa juga dijawab. Jadi memang ada dua yang hampir-hampir mirip, mungkin bisa memilih yang opsi 5 atau opsi 4. Alasannya juga kuat karena memang ketiga hal itu adalah hal yang berbeda-beda dan perlu adanya tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi kalau lihat kaitannya dengan kemampuan siswa dalam penggunaan uji lab atau pH meter, penggunaan pH meter dan panca indera itu lebih kepada kemampuannya. Sehingga yang paling tepat menurut saya adalah opsi nomor 3. Seperti itu. Terima kasih. Dan semoga video ini bermanfaat. Sekian.